Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman praktikum perancangan teknik industri 2. Sekarang ini kita sudah memasuki ke modul 3, yaitu tentang Time and Motion Study. Nah, di modul 3 Time and Motion Study ini nantinya akan diampu oleh 3 asisten pengampu modul, yaitu yang pertama dari saudara Muhammad Ikan, yang kedua dari saudara Faisal Khalis, dan yang ketiga dari saya sendiri, Lintang Aurora Nur Ani Putri. Oke, kita masuk ke materi Time and Motion Study. Itu yang pertama, Time Study. Time Study merupakan suatu usaha untuk menentukan lamanya waktu kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik yang dibutuhkan oleh seorang operator yang bekerja dalam taraf waktu wajar dalam suatu sistem kerja yang terbaik dan berlaku pada saat itu. Di time study sendiri akan ada 2 teknik pengukuran, yaitu yang pertama pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara langsung yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pekerjaan yang dilakukan oleh operator dan mencatat waktu yang diperlukan oleh operator. Contohnya pengukuran waktu dengan jemti dan sampling pekerjaan. Dan yang kedua, pengukuran secara tidak langsung itu dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan perumusan serta berdasarkan data-data waktu yang telah disediakan. Contohnya data waktu baku dan data waktu gerakan. Nah, di modul 3 kali ini, Time and Motion Study akan berbeda dari tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah dari modul 3 sendiri bisa dilakukan secara offline, di mana nanti dari teman-teman praktikan akan melakukan suatu perakitan benda atau barang, dan dari teman-teman akan melakukan juga pencatatan waktu yang diperlukan untuk merakit suatu benda. Oke, selanjutnya uji statistik. Nah, di modul 3 Time and Motion Study ini akan melakukan beberapa uji statistik, yaitu yang pertama uji keseragaman data dan yang kedua uji kecukupan data. Uji keseragaman data digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan oleh teman-teman praktikan seragam atau tidak. Untuk melihat apakah data yang digunakan tersebut seragam atau tidak, dapat dilihat ketika setelah melakukan perhitungan apakah data tersebut melampaui batas kontrol atas atau batas kontrol bawah. Apabila dari data yang diolah ternyata tidak melebihi atau melampaui batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, maka data tersebut dinyatakan seragam. Tetapi apabila dari data yang diperoleh dan dihitung melampaui batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, maka dapat disimpulkan data tersebut tidak seragam. Dan yang kedua, uji kecukupan data, yaitu uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh cukup atau tidak. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat seperti di layar ini, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melakukan beberapa perhitungan juga, yaitu yang pertama perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan juga waktu standar. Waktu siklus merupakan waktu antara penyelesaian dari 2 pertemuan berturut-turut. Dan untuk rumusnya sendiri, waktu siklus sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Selanjutnya, perhitungan waktu normal. Waktu normal merupakan waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Rumusnya yaitu waktu normal sama dengan waktu siklus dikali performance rating. Dan yang terakhir, waktu standar. Waktu standar merupakan waktu yang sebenarnya digunakan operator untuk memproduksi satu unit produk dari data jenis produk. Untuk rumus waktu standar sendiri yaitu waktu normal dikali 100% dibagi 100% dikurangi allowance.
Oke, untuk selanjutnya yaitu motion study. Motion study merupakan penelitian untuk menganalisa suatu pekerjaan dengan gerakan-gerakannya. Tujuan dari motion study adalah untuk meminimalkan gerakan-gerakan kerja, yaitu dengan mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efektif atau bahkan dihilangkan, sehingga akan diperoleh waktu kerja yang minimal serta penghematan pada penggunaan fasilitas kerja. Ada dua cara melakukan motion study, yaitu yang pertama dengan menggunakan micro motion study, yang kedua dengan melakukan memo motion study. Untuk micro motion study sendiri, yaitu teknik yang dianggap paling teliti untuk melakukan analisis gerakan kerja manual secara mendetail. Sedangkan untuk memo motion study sendiri, yaitu teknik yang digunakan untuk meminimalisir atau meminimalkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efektif. Oke, selanjutnya untuk motion study sendiri biasanya digunakan pada jenis pekerjaan yang manual, yaitu jenis pekerjaan yang sebagian besar dikerjakan dengan menggunakan gerakan tangan. Untuk analisis motion study sendiri menggunakan 17 gerakan dasar tertulis yang terdiri dari, seperti yang digambar di sini, ada 17 gerakan tertulis, yaitu yang pertama mencari, memilih, memegang, menjangkau, membawa, memakai untuk memegang untuk memakai, melepas, pengarahan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada lambang-lambangnya tersendiri untuk mencari, yaitu lambangnya SH, memilih ST, memegang K, dan lain sebagainya. Dan nanti ketika dari teman-teman akan melakukan analisis gerakan kerja, dia akan menggunakan beberapa dari 17 gerakan terpilih ini. Apakah dari gerakan yang dilakukan dengan mencari, memilih, memegang, jangkau, membawa, dan sebagainya. Yang selanjutnya analisis motion study. Untuk analisis motion study sendiri ini ada dua alat yang digunakan, yaitu yang pertama simultan motion cycle chart atau SimoChart. SimoChart sendiri itu waktu untuk setiap gerakan terlebih yang dicatat pada lembar analisis digunakan untuk membuat skala sebuah simultan motion cycle chart. Seperti pada gambar di sini, contoh dari SimoChart. Dan yang kedua yaitu peta-peta kerja, merupakan alat komunikasi yang sistematis dan logis untuk menganalisis proses kerja dari tahap awal sampai akhir. Dan di sini adalah contoh dari salah satu peta-peta kerja. Peta-peta kerja sendiri itu ada banyak ya teman-teman. Contohnya seperti peta proses, dan sebagainya. Dan dapat dicari sendiri juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kiri dan tangan kanan ini menggambarkan gerakan tangan kiri dan tangan kanan manusia ketika bekerja secara manual. Peta ini menggambarkan semua gerakan ataupun delay yang terjadi yang dialami oleh kedua tangan secara detail yang sesuai dengan elemen-elemen gerakan terlebih. Dengan menganalisa gerakan-gerakan tersebut, maka langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan. Pembuatan peta operator baru ini akan terasa bermanfaat apabila gerakan yang terjadi berulang-ulang dan dilakukan secara manual. Oke, untuk selanjutnya di sini ada lembar pengamatan case study. Nah, lembar pengamatan ini digunakan untuk nanti dari teman-teman akan melakukan pengambilan data sebanyak 30 kali untuk merakit sebuah benda. Dan nanti datanya dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu dan juga diisi yaitu dari jenis peta, terus dipetakan oleh nanti biasanya dari kelompok apa yang memetakan, terus lembar ke dari berapa lembar. Jadi misal nanti kalau misal untuk lembar pengamatan ini ada 2 lembar, jadi misalnya lembar pertama lembar ke-1 dari 2 lembar,
juga. Misal nanti hanya ada satu lembar, berarti lembar ke-1 dari satu lembar. Terus tanggal permintaan, berarti ketika nanti menulis ini tanggal berapa, terus operatornya dari siapa, namanya, atau dari kelompoknya, terus departemen, kerjanya perakitan benda, atau perakitan apa itu. Terus untuk produknya, produk ke berarti dia 1-30 nantinya, terus waktunya nanti lebih ingat dalam satuan menit ya teman-teman. Terus ada tata waktu, tata keseluruhan, terus tata waktu, faktor penyesuaian, waktu normal, waktu baku, faktor kelonggaran, dan di sini diberikan tanggal sesuai dengan permintaannya. Terus pemeriksa dari asisten dan yang memetakan dari kelompok yang memetakan. Lalu di sebelah kanan ini ada peta tangan kanan dan tangan kiri. Ini nanti digunakan untuk menganalisis gerakan-gerakan kerja. Ini misalnya nanti waktu dari salah satu teman kalian melakukan perakitan benda, nah kalian menganalisis dari gerakan-gerakannya, tangan kanan seperti apa, tangan kiri seperti apa. Dan di sini ada beberapa unsur juga yang harus diperhatikan, yaitu tanggal peta, departemen, pekerjaan, tanggal dipetakan oleh, terus dia termasuk PTK sekarang atau usulan, terus lembar ke dari lembar sama ya seperti tadi teman-teman. Lalu tata letak benda kerja. Nah, di sini nanti ada gambar yang isinya tata letak dari benda kerja yang dirakit. Lalu keterangan di sini merupakan keterangan dari tata letak bendanya. Terus ada tangan kanan dia menggunakan berapa, jaraknya berapa, waktunya 1 detik, dan lambangnya apa. Tangan kanan juga. Jadi ada total ringkasannya, yaitu waktu tiap siklus, jumlah produk tiap siklus, dan waktu untuk pembuatan satu produk itu berapa menit atau detik. Lanjut dah. Untuk selanjutnya nanti pengolahan data time and motion study menggunakan Excel. Sekian untuk materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan praktikum perancangan dan industri 2. Saat ini kita sudah memasuki di modul 3, yaitu tentang time and motion study. Dimana nanti di modul time and motion study ini kita akan melakukan beberapa perhitungan, yaitu dengan melakukan perhitungan uji keseragaman data, kecocokan data, kemudian menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku atau waktu standar. Langsung saja untuk sheet yang pertama, yaitu di sini ada lembar pengamatan time study. Nah, lembar pengamatan time study ini dapat teman-teman lihat di modul dan bisa diikuti saja formatnya. Dan di sini teman-teman akan melakukan perakitan steker. Nanti teman-teman akan merakit steker sebanyak 30 kali berulang, dan nanti datanya bisa dimasukkan di sini, data waktunya. Jadi dapatnya berapa bisa langsung dimasukkan di sini. Kemudian langsung saja kita masuk ke perhitungan, yaitu uji keseragaman dan kecocokan data. Nah, dari data waktu tadi teman-teman bisa langsung masukkan ke tabel waktu di sini. Kemudian langsung saja kita menghitung uji keseragaman data, yaitu dengan menghitung rata-rata, standar deviasi, PKA, dan PKB. Untuk rata-rata di sini kita masukkan rumus sama dengan average data waktu pertama sampai data waktu ke-30. Kemudian untuk menghitung standar deviasi sama dengan standar data waktu pertama sampai data waktu ke-30. Kemudian untuk menghitung PKA atau batas kampak atas, yaitu dengan rumus sama dengan rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Kemudian untuk menghitung PKB atau batas kampak bawah, yaitu bisa dengan rumus sama dengan rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi. Nah,
sudah didapatkan nilai-nilainya, kemudian kita bisa pindahkan langsung ke tabel sebelahnya dengan cara sama dengan kita klik nilai pKa, kemudian jangan lupa dikunci dengan cara Fn plus 4. Enter, kemudian kita drag. Sama halnya dengan PKB dan juga rata-rata, kita ambil nilai, kemudian kita kunci, lalu kita drag. Ya, selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik untuk mengetahui apakah data waktu yang ada melebihi batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, yaitu dengan cara kita blok data waktu hingga data rata-rata. Kemudian kita klik insert, kita pilih line with marker. Kemudian kita ganti penamaan di chart title ini dengan keseragaman data. Oke, bisa dilihat ya teman-teman bahwa dari data waktu yang ada tidak ada yang melebihi batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah, sehingga dapat dianalisis. Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai batas kontrol atas adalah 4,080, batas kontrol bawah 3,31, dan juga rata-ratanya 4,06. Sehingga data waktu time study yang ada tidak melebihi batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang ada seragam. Kemudian kita lanjut ke uji kecukupan data. Langsung saja untuk uji kecukupan data untuk sigma X, yaitu dapat kita masukkan rumus sama dengan sum data waktu ke 1 minus data waktu ke 30. Nah, kemudian sigma X kuadrat dengan rumus sama dengan sum SQ data waktu pertama hingga data waktu ke 30. Lalu kita lanjut untuk mencari sigma X kuadratkan, yaitu dengan cara sama dengan sigma X dikuadratkan. Kemudian kita masukkan nilai N, dan ini adalah 30 karena jumlah data yang kita gunakan yaitu 30. Kemudian kita menghitung N aksen untuk mengetahui apakah data ada cukup atau tidak, yaitu dengan rumus sama dengan kurang besar kali 40. 40 ini didapatkan dari 2 dibagi 0,05. 0,05 di sini yaitu yang berarti 0,05 ini menggambarkan tingkat ketelitian yang digunakan. Kemudian kita kali dengan SQAD kurang tutup 3 kali, kemudian kita klik jumlah kita dikali sigma X kuadrat, kemudian kita kurang tutup dikurangi dengan jumlah sigma X yang dikuadratkan,
Lalu kita kurang 2 kali, kemudian kita bagi dengan sigma X. Kurang tutup, kita kuadratkan, kurang tutup sekali, lalu kita enter. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan yang ada dapat diketahui bahwa jumlah data sebesar 121,72, jumlah data kuadrat sebesar 14.814,95, sum HQ 497,87, dan nilai N aksen sebesar 13,10. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai N aksen lebih kecil dari N, sehingga data yang ada berarti cukup. Nah, ada sedikit tambahan untuk nanti teman-teman ketika melakukan perhitungan uji kecukupan data maupun uji yang lain, apabila menemukan banyak koma seperti ini, bisa langsung saja diringkas dengan memberikan 2 angka di belakang koma. Oke, mungkin seperti itu untuk uji keseragaman kecukupan data. Kita lanjut ke perhitungan waktu. Oke, dari perhitungan waktu, di sini ada tabel faktor penyesuaian dan juga faktor kelonggaran. Nah, di sini fungsinya sendiri untuk menghitung waktu siklus, waktu normal, dan juga waktu baku atau waktu standar. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan mengenai pengertian waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Nah, di sini di perhitungan waktu ini untuk waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku, fungsinya yaitu untuk waktu siklus sendiri dia berfungsi mengetahui rata-rata dari seluruh pengamatan. Kemudian untuk waktu normal dia berfungsi untuk mengetahui waktu siklus yang telah ditambahkan dengan faktor kelonggarannya. Kemudian untuk waktu baku berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari faktor kelonggaran. Nah, perlu diingat bahwa nanti ketika teman-teman menghitung dan memasukkan angka-angka yang ada di sini, itu disesuaikan dengan apa yang dirasakan oleh operator, apa yang dirasakan oleh teman kelompok waktu melakukan perakitan steker. Apakah dari keterampilannya seperti apa, usahanya, kondisinya seperti apa, dan kondisinya seperti apa. Nanti bisa disesuaikan sendiri dia masuk ke dalam kelas seperti apa, apakah dia good, average, excellent, atau seperti apa. Kemudian di samping ini untuk tabel faktor kelonggaran juga sama, nanti disesuaikan dengan kondisi dari operator. Langsung saja untuk perhitungan waktu penyesuaian, yaitu di sini didapati untuk keterampilan yang diamati itu termasuk ke dalam kelas yang good. Kelas good di sini ada 2 ya, ada C1 dan C2. Nah, saya memilih untuk memasukkan C1 dengan nilai 0,06. Kemudian untuk usaha yang saya amati itu operatornya masuk ke dalam kelas average. Average di sini D ya. Dia nilainya 0,00. Kemudian untuk yang lainnya dalam kondisi fire, kemudian saya nilai E.
atau dengan nilai minus 0,3. Kemudian untuk konsistensinya average itu 0,0. Kemudian kita jumlah faktor penyesuaiannya, yaitu dengan cara sama dengan 1 plus sum dari seluruh faktor ini. Kemudian kita enter. Hasilnya faktor penyesuaiannya didapati nilai 1,03. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan ya terkait kenapa di penjumlahan faktor penyesuaian ini harus ditambahkan dengan 1. Nah, 1 di sini dikarenakan adanya penyesuaian dalam melakukan perakitan dalam waktu siklusnya. Dan angka 1 di sini itu mempresentasikan dari waktu siklus yang tidak dikenai faktor penyesuaian. Kemudian kita lanjut ke faktor pelonggaran. Faktor pelonggaran sendiri di sini ada beberapa faktor ya, seperti tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan mata, dan lain sebagainya. Lalu saja untuk menilai apakah dari teman-teman itu merasakan apa yang dirasakan itu sebenarnya dapatnya dari sebelah sini. Nomornya berapa? Jika dia pria, dia berada di range ini. Nah, untuk nilainya sendiri bisa disesuaikan secara objektif dari teman-teman yang melakukan perakitan. Dia range berapa, yang penting jangan melebihi dari range yang ada. Maksud saja di sini dari tenaga yang dikeluarkan itu dapat diabaikan. Masuk ke dalam kategori dapat diabaikan karena di sini ketika merakit stacker itu tidak memerlukan banyak tenaga sehingga dari tenaganya dapat diabaikan. Kemudian kita beri nilai. Nah, nilainya di sini dia termasuk ke mana? Apakah yang merakit itu pria atau wanita? Di sini sama ya untuk nilainya pria dan wanita. Jadi di sini saya kasih nilai 4. Kemudian untuk sikapnya, sikap kerjanya itu duduk. Duduk di sini range-nya 0 sampai 1. Di sini saya beri nilai 1. Kemudian yang selanjutnya bisa dibaca sendiri dan disesuaikan secara objektif dari teman-teman yang melakukan perakitan. Kemudian kita lanjut untuk faktor pelonggarannya, yaitu dengan cara sama dengan sum. Kemudian kita didapati faktor pelonggarannya itu sebesar 21. Kemudian langsung kita menghitung di bagian tabel ini, itu menghitung jumlah waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku atau waktu standar. Jumlah sendiri kita hitung dengan cara sama dengan sum. Jumlah dapat 1 sampai 30. Kemudian untuk waktu siklus kita hitung dengan cara sama dengan average. Kita waktu pertama hingga kita waktu ke 30. Tutup dan enter. Kemudian untuk waktu normal dapat dihitung dengan rumus sama dengan waktu siklus dikali faktor penyesuaiannya. Kemudian untuk waktu baku kita dapat menghitung dengan rumus sama dengan waktu normal dikali
kurung buka 100% dibagi kurung buka 100% dikurangi persentase kelonggaran. Nah, di sini kelonggarannya sendiri itu 21. Kemudian kita berikan persen karena dia persentase kelonggaran. Silakan tutup 2 kali dan kita enter. Nah, didapati untuk waktu siklus, waktu normal dan waktu baku nilainya seperti ini. Oke, mungkin sedikit catatan ya, dan perlu diingat untuk isian dari faktor penyesuaian, faktor kelonggaran ini bisa diisi secara objektif dari apa yang dirasakan oleh operator, bagaimana dia ketampilannya, usahanya, kondisinya, apakah dia memerlukan tenaga atau tidak, sikap kerja seperti apa, apakah dia mengalami kebisingan di tempat waktu perakitan atau seperti apa, itu bisa disesuaikan dengan apa yang dirasakan operator. Oke, mungkin cukup untuk perhitungan modul 3 Time and Motion Study, bisa dipelajari secara mendetail, dan mungkin apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.